Selamat pagi anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Ririn dalam pembelajaran Bahasa Bali. Sebelum pembelajaran dimulai, Miss akan aturkan panganjalin umat. Om Swastiastu. Baik, pelajaran hari ini adalah tentang aksara Bali. Nah, aksara Bali itu apa? Aksara Bali adalah huruf Bali. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari aksara Wianjana. Nah, aksara Wianjana terdiri dari 18 huruf. Yang pertama yaitu huruf A atau H. Nah, bagaimana bentuk hurufnya? Miss akan tulis sekarang. Nah, begini bentuk huruf A atau H. Jadi, huruf ini bisa kalian gunakan untuk menulis huruf A ataupun huruf H. Nah, yang kedua adalah huruf Na. Nah, yang ini disebut huruf Na. Selanjutnya yaitu huruf Ca. Yang ini disebut dengan huruf Ca, ada melengkung sedikit di belakangnya. Lanjut, yaitu huruf Ra. Kemudian huruf K. Huruf K mirip dengan huruf Na, cuma di belakangnya ada lengkungan sedikit. Dan berikutnya yaitu huruf Da. Ini contoh huruf Da. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke huruf berikutnya, yaitu huruf Ta. Nah, begini bentuk huruf Ta. Berikutnya kita akan menulis huruf Sa. Huruf Sa mirip dengan huruf Ca, cuma bedanya kalau huruf Ca ada melengkung di belakangnya, sedangkan huruf Sa dia lurus. Selanjutnya kita ke huruf Wa. Huruf Wa mirip dengan huruf Ca juga, cuma beda di depannya. Sama-sama melengkung di bagian belakang. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke huruf La. Nah, begini bentuk huruf La. Lanjut kita ke huruf Ma. Nah, huruf Ma bentuknya seperti angka 3 tapi terbalik ya. Selanjutnya kita ke huruf Ga. Berikutnya kita akan lanjut ke huruf Ba. Lalu kita lanjut lagi ke huruf Nga. Huruf Ba dan huruf Ma, huruf Nga ada kemiripan ya. Tetapi perbedaannya kalau huruf Ba ada lengkungan di bagian belakang, sedangkan huruf Nga tidak ada. Lanjut sekarang ke huruf Pa. Lalu ke huruf Ja. Nah, huruf Ja ini bentuknya seperti huruf R ya, di huruf Indonesia. Nah, berikutnya kita lanjut lagi ke huruf Ya. Huruf Ya bentuknya seperti huruf W.
kalau di alfabet Indonesia. Nah, yang terakhir ke huruf nya. Nah, hurufnya ini mirip dengan huruf ba, tetapi kalau huruf ba lengkungannya kecil, kalau hurufnya ini lengkungannya besar, ya. Nah, huruf Bali ada 18. Nanti kalian bisa tulis di buku tulis kalian ya, aksara Bali ini. Nah, setelah tadi Miss menjelaskan tentang aksara wianjana, sekarang kita lanjut lagi dengan pengangge suara. Nah, pengangge suara itu apa? Pengangge suara itu adalah huruf vokal dalam aksara Bali. Yang pertama yaitu huruf I. Huruf I itu disebut dengan ulu, bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua U, disebut suku, bentuknya seperti ini. Nah, yang ketiga itu taleng. Biasanya taleng itu huruf E. Dia ada coretan di atas hurufnya, disebut dengan taleng. Nah, yang keempat itu O, yaitu taleng tedong. Jadi ada 2 hurufnya. Dan yang terakhir, yang kelima ini adalah huruf E, disebut dengan pepet. Nah, untuk membedakan antara huruf E dan huruf E, perbedaannya jika huruf E dia ada tanda coretan garis ke atas. Kalau huruf E biasanya tidak ada tanda atau biasanya ada tanda melengkung di atas hurufnya. Baik, Miss akan mengajak kalian untuk berlatih menulis aksara Bali ya. Nah, penggunaan aksara Bali seperti contoh yang pertama, Ina. Bagaimana sih tulisan Ina dalam aksara Bali? Nah, pertama kita buat huruf A dulu. Nah, ini baru huruf A. Lalu biar dia mau berbunyi I, bagaimana? Kita tambahkan pengangge suara I, yaitu pengangge suara ulu. Tambahkan di atasnya. Nah, untuk penggunaan ulu selalu ada di atas huruf Bali ya, di atas aksara Bali ya. Yang kedua, ini baru huruf I. Nah, agar dia mau berbunyi na, kita harus tambahkan huruf apa? Ya, huruf na. Nah, jadilah tulisan Ina. Nah, yang kedua, kita akan belajar menulis kuda. Bagaimana cara penulisan kuda dalam aksara Bali? Yang pertama, kita harus buat huruf K dulu ya. Nah, ini huruf K, bacaannya K. Lalu, agar dia berbunyi ku, harus ditambahkan apa? Harus ditambahkan suku, yaitu huruf U. Letaknya di bawah huruf K ya. Nah, letaknya di bawah huruf K seperti itu. Lalu, agar dia mau ada bacaan da, kita harus buat huruf da. Nah, jadilah bacaannya kuda. Ingat ya, untuk huruf U itu penempatannya selalu di bawah aksara Bali. Kalau I di atas aksara Bali. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tulisan yang ketiga, yaitu oli. Nah, oli itu bagaimana hurufnya? Pertama, kita buat taleng dulu ya. Nah, taleng lalu kita isi dengan huruf A. Lalu ditambahkan tedong di belakangnya. Nah, jadilah ini huruf O. Huruf O itu pasti diawali dengan taleng dan juga tedong di belakang huruf A-nya. Lalu agar dia mau tulisannya li, sekarang kita buat huruf la. Ini bacaannya baru olah.
agar dia mau I, kita harus menambahkan suku. Menambahkan ulu maksudnya ya. Di atas huruf la. Jadilah bacaannya oli. Nah, tadi Miss sudah menjelaskan contoh-contoh soal aksara Bali. Sekarang Miss ada tugas untuk kalian. Silahkan kalian salin dua tulisan ini ke aksara Bali. Yang pertama itu Nina dan yang kedua kuno. Silahkan tulis di buku tulis kalian, buku tulis bahasa Bali. Setelah selesai, silahkan kalian foto dan kirimkan jawabannya ke WA pribadi Miss Ririn. Jika kalian kurang jelas dengan tulisan aksara tadi yang Miss sampaikan, kalian bisa melihat aksara Bali di buku Pratnyasari kalian, buku Pratnyasari kelas 3, halaman 6. Di sana sudah ada contoh-contohnya ya. Jadi, jika yang di papan tadi kurang jelas, kalian bisa lihat tulisannya di buku Pratnyasari halaman 6. Baik, sekian pembahasan materi aksara Bali hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau pertanyaan, kalian bisa hubungi Miss di WA pribadi Miss ya. Untuk itu, pembelajaran hari ini Miss akhiri. Miss tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Bali berikutnya.